siapa aktor politik yang bermain untuk menginisiasi dua undang-undang ini supaya pembahasan ini ditunda. Kan lebih baik undang-undang TNI yang dibahas itu gitu loh. Iya, memasukkan itu bukan sekadar membahas tentang perpanjangan usia pensiun, dan undang-undang itu yang revisinya banyak berbenturan dengan TNI, dengan intelijen negara, dengan ASN. Jadi menurut saya sebelum itu digolkan, lebih baik semuanya diharmonisasi dulu. Kecurigaan masyarakat terhadap revisi undang-undang kepolisian ini dengan adanya perubahan 19 pasal itu, terlihat bahwa kok sepertinya polisi ingin menjadi super body. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kembali Petisi Brawijaya akan mengangkat isu-isu yang menarik. Kali ini kita akan membahas tentang revisi Undang-Undang TNI Polri. Ya, seperti kita ketahui, undang-undang ini akan diketok palu pada akhir Agustus ini. Tapi ternyata publik belum begitu paham inti dari revisi undang-undang ini. Nah, untuk memberikan pencerahan, hadir bersama kami podcast Petisi Brawijaya adalah Pak Slamet Ginting. Beliau adalah pengamat politik dan militer di Indonesia. Ya, mari kita saksikan pembicaraan dengan Pak Slamet Ginting. Selamat datang Pak Slamet Ginting. Iya, di podcast kasih. Petisi Brawijaya. Siap, ya, Brawijaya. Jadi kita itu sebuah gerakan ya Pak ya. Ini barisan kebenaran untuk menegakkan demokrasi. Ya, kita berusaha memberikan pendidikan kepada publik lah. Ya. Apa yang bisa kita share ke publik lewat seperti Pak Slamet ini, gitu ya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang revisi Undang-Undang TNI Polri yang kalau kita perhatikan nggak banyak tuh media yang meng-highlight atau meng-expose ini. Iya. Dan tidak banyak juga podcast-podcast yang mengangkat ini. Saya kurang tahu kenapa bisa begitu ya Pak ya? Iya. Oke Mas Sigit, ini salah satu yang harus kita pertanyakan juga. Iya. Ini kan di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi dan juga masa pemerintahan, masa bakti DPR selesai Oktober. Iya. Kalau kita hitung sekarang, Agustus ke Oktober ini tinggal 2 bulan lagi. Iya. Nah, dalam perkembangannya yang menjadi tanda tanya pertama adalah mengapa ini diinisiasi oleh DPR? Ada apa? Berarti ada kesepakatan di antara anggota DPR itu? Iya, jadi ini disusun oleh DPR, ditawarkan. Kok bukan oleh pemerintah begitu? Kok bukan dari TNI dan Polri? Ada apa? Nah, highlight yang juga harus kita perhatikan, ternyata banyak sekali rencana perubahan, terutama di Undang-Undang Kepolisian, sampai 19 pasal. 19 pasal. Kalau TNI cuma 2 pasal. Nah, tapi yang 2 pasal itu kelihatannya menjadi sorotan masyarakat. Iya. 19 ini kok nggak dapatkan perhatian. Betul. Apakah ini pengalihan supaya orang fokus di 2 ini, tapi yang 19 ini lolos? Memang menjadi pertanyaan, siapa? Kalau dalam politik itu memang pasti ada pertarungan. Pasti ada aktor politiknya. Siapa aktor politik yang bermain untuk menginisiasi 2 undang-undang ini? Padahal mestinya menurut saya tidak boleh perubahan itu dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Karena Undang-Undang TNI itu dibuat tahun 2004. Undang-Undang Polri dibuat tahun 2002. Artinya kalau ditarik sekarang, undang-undang ini sudah berlaku 20 dan 22 tahun, baru diubah. Nah, pertanyaannya lagi adalah, kalau ini undang-undangnya disahkan juga, maka kita mungkin baru akan juga membahas 20 tahun lagi. Nah, ada situasi menurut saya yang harus diperhatikan. Situasi geopolitik global
dan kepentingan nasional kita. Apakah sudah pas undang-undang ini untuk menghadapi geopolitik global kita? Siapa sangka hari ini kita sedang berdebar-debar apakah akan ada serangan balasan dari Iran ke Israel? Apakah akan ada penembakan misil dari Lebanon, dari Yaman ke Israel? Apakah Amerika akan terlibat? Apakah Cina akan terlibat? Apakah Rusia akan terlibat? Nah, posisi kita yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra ini juga tentu harus diperhatikan. Bagaimana militer kita harus kuat, bagaimana polisi kita juga harus kuat. Jangan-jangan karena ini terburu-buru untuk dibahas, kita lupa ada tantangan di depan mata. Maka saya sebenarnya mengusulkan, Mas Sigit, supaya pembahasan ini ditunda pada pemerintahan berikutnya, pemerintahan Presiden Prabowo, supaya ada waktu nih, sambil kemudian kita ingin mendengarkan apa hasil kunjungan Prabowo ke 9 negara, termasuk Rusia, Turki, Cina, Jepang, itu kan kuat-kuat. Nah, situasi politik global ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai undang-undang kita ini lemah. Karena misalnya di negara-negara lain sudah ada yang disebut angkatan cyber, Singapura misalnya. Udah punya ya. Kan lebih baik undang-undang TNI yang dibahas itu gitu loh. Iya, memasukkan itu bukan sekadar membahas tentang perpanjangan usia pensiun, kemudian penempatan militer aktif di jabatan sipil. Ada hal-hal lain yang lebih strategis, bagaimana menghadapi perang cyber. Betul. Bagaimana menghadapi perang yang non-konvensional, seperti kemarin pada saat COVID itu, dunia juga menganggap itu perang nubika, nuklir, biologi, kimia. Lebih bagus kita membahas itu, mengantisipasi daripada buru-buru digolkan. Jadi saya mengusulkan, jangan, kan rencananya ini pertengahan Agustus itu DIM-nya sudah masuk, daftar isian masalah, kemudian, dan itu rencananya akhir Agustus harus digolkan. Harus ketok palu udah. Ketok palu. Ya menurut saya DPR juga harus punya kepentingan, harus ada wawasan kepentingan bangsa yang lebih besar begitu ya. Ya, tapi ngomong-ngomong yang jadi pertanyaan, sebenarnya ini melayani kepentingan siapa gitu Pak? Nah itu tadi, kan pertanyaan di awal adalah kenapa harus buru-buru? Kenapa sampai 19 pasal untuk Polri, untuk undang-undang Polri, dan undang-undang itu yang revisinya banyak berbenturan dengan TNI, dengan intelijen negara, dengan ASN. Jadi menurut saya sebelum itu digolkan, lebih baik semuanya diharmonisasi dulu. Artinya jangan sampai berbenturan. Begitu ini sudah gol, itu bahaya itu nanti. Ada gesekan di lapangan antara prajurit TNI dan prajurit Polri begitu. Ini kan kita tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan, mengadu domba peristiwa yang tidak kita harapkan gitu. Ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau menurut pengamatan Pak Slamet, revisi ini memperluas wewenang atau justru memberikan kekuatan yang lebih lagi kepada dua lembaga ini, Pak? Ya, kalau Polri memang memperluas kewenangan, semakin banyak ya. Semakin banyak. Ya, misalnya juga kasus di laut. Itu akan berbenturan dengan angkatan laut. Tentang siapa yang berhak menyelidiki kasus. Kan ada polisi punya kepolisian air dan udara, Polairut. Ya, Polairut. Tapi di batas ZEE sana kan nggak bisa. Hanya batas berapa mil begitu ya. Wilayah hukum Indonesia aja ya. Setelah itu kan angkatan laut. Apakah kemudian Angkatan Laut tidak punya kewenangan? Ada di Undang-Undang TNI-nya. Nah, kalau semuanya
satu pintu semuanya penyelidik tunggal adalah polisi, ini akan berbenturan. Juga tentang kewenangannya di wilayah udara. Nah, ini kan juga berbenturan dengan angkatan udara kita. Nah, kewenangan penyadapan, fungsi intelijen Kamtibmas berbenturan dengan intelijen strategisnya TNI, intelijen negara. Nah, ini juga menurut saya harus disinkronkan, jangan sampai kemudian dipaksakan, apalagi kita tahu Indonesia ini salah satu negara yang belum punya undang-undang keamanan nasional. Padahal 95 negara sudah punya. Yang tidak punya itu adalah negara-negara berkembang. Kok kita nggak punya? Itu harusnya lebih dahulu digolkan kondisi geopolitik yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, tapi kita kan punya Dewan Ketahanan Nasional itu ngacunya ke undang-undang mana itu, Pak? Oh, itu beda. Uwantanas, Dewan Ketahanan Nasional, beda dengan Undang-Undang Keamanan Nasional. Nah, Undang-Undang Keamanan Nasional ini sudah sejak 2017, tapi belum sempat digolkan sampai sekarang. Artinya usianya sudah 7 tahun belum digolkan. Kalau kita lihat siapa yang kemudian tidak menghendaki undang-undang itu ada, ternyata ya lebih banyak kepolisian tidak setuju. Nah, menurut saya itu harus diberikan pemahaman bahwa keamanan nasional itu keamanan bukan semata-mata tugas polisi. Leading sektornya bisa, misalnya masalah siber, maka leading sektornya adalah Badan Siber dan Sandi Negara. Kalau narkotika, leading sektornya adalah Badan Narkotika Nasional. Jadi semuanya diberikan kewenangan. Misalnya ada warga negara asing yang mau masuk, itu kewenangan imigrasi. Jadi harus punya pemahaman bahwa kita harus bekerja sama. Jadi jangan merasa bahwa institusi kita itu yang paling besar. Nah, kecurigaan masyarakat terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian ini dengan adanya perubahan 19 pasal itu, terlihat bahwa kok sepertinya polisi ingin menjadi super body. Nah, ini yang kayak seperti KPK di era lalu ya. Ya, seperti KPK begitu ya. Nah, kalau KPK tentunya ini lembaga ad hoc. Betul yang dikemukakan oleh Presiden Megawati waktu itu. Kenapa dibentuk? Karena lemahnya polisi. Ya, karena lemahnya kejaksaan. Situasi saat itu. Situasinya. Maka KPK dibentuk untuk menutupi kelemahan-kelemahan ini. Jadi menurut saya jangan ada lembaga super body di Indonesia. Ya. Kekhawatiran masyarakat sipil adalah perluasan wewenang dari Polri kalau nggak salah ya. Iya. Tentang penyadapan. Iya. Sebenarnya kita juga punya namanya Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, itu kan ada itu. Iya. Itu apa nanti menjadi benturan-benturan itu, Pak? Nah, makanya seperti saya bilang di awal, jangan sampai kewenangan Kejaksaan Agung juga diambil. Kewenangan Kominfo diambil, segala macam. Maka harus sebenarnya kita gelar perkara aja. Tujuannya apa? Kalau ada benturan ini, siapa yang kira-kira lebih berwenang gitu. Jadi jangan semuanya polisi punya hak menyadap untuk kegiatan yang mana gitu ya. Kalau persoalan pribadi itu semua disadap, kita nggak punya kepentingan pribadi. Iya, nggak punya privasi. Nggak punya privasi gitu. Jadi urusan rumah tangga kita disadap sama negara. Kemudian diangkat menjadi persoalan publik, nggak bisa. Ya, kayak gitu kan. Itu kan nggak tahu apakah nanti aturannya gimana itu. Tapi peluang undang-undang ini akan lolos gimana? Nah, yang menarik adalah tentu sudah direncanakan bahwa undang-undang ini harus goal. Tapi masyarakat juga harus diberikan pemahaman bahwa kalau undang-undang ini goal, maka dampaknya bisa begini. Nah, kepolisian juga begitu. Salah satu dampaknya akan terjadi benturan di lapangan antara prajurit TNI dan prajurit Polri. Apa mau kita seperti itu? Iya. Jadi menurut saya
kembali lagi jangan paksakan dua undang-undang ini digolkan secepatnya, kecuali memang ada kepentingan-kepentingan yang memaksa. Jangan kemudian misalnya 19 pasal itu atau 2 pasal ini, seperti saya bilang tadi, ini ada geopolitik global yang harus kita pahami bersama. Nah, kalau undang-undang kepolisian yang 19 pasal perubahan itu digolkan, tentu juga akan menjadi pertanyaan. Yang tadi di DPR, siapa sih otaknya, aktor yang menginginkan perubahan undang-undang itu secepatnya di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi? Apakah ada upaya misalnya untuk kemudian mengamankan, menyelamatkan presiden yang akan lengser itu kan juga menjadi pertanyaan. Atau untuk mengamankan anak presiden yang sekarang. Nah, gitu. Itu kan menjadi pertanyaan. Makanya menurut saya kita berpikir jernih, jangan untuk kepentingan orang perorangan, walaupun presiden, ya dia tetap juga warga negara, punya hak yang sama di depan hukum gitu. Jangan kemudian privilege atau dia dilindungi berlebihan, menurut saya jangan sampai seperti itu. Tapi sebenarnya kalau bicara perlindungan kan sebenarnya undang-undang itu sudah memberikan perlindungan kepada presiden yang sudah tidak menjabat ya Pak. Bahkan pas Pampres juga masih ada grup kan, ada grup A-nya untuk mengamankan presiden dan keluarga, grup B untuk mengamankan wakil presiden dan keluarga, dan juga ada grup C buat tamu negara, dan juga grup D untuk mantan presiden dan wakil presiden. Nggak usah khawatir sebenarnya, udah cukup lah dengan pas Pampres itu. Tapi kan secara visi gitu Pak. Tapi secara hukum, nggak kebal juga. Nah itu makanya kita harus kembali lagi hakikatnya ya. Apakah kita betul-betul ingin menciptakan undang-undang ini sesuai dengan hakikat kebutuhan kita? Hakikatnya apa sih undang-undang itu harus terbit? Kalau hakikatnya ancaman dari mana? Kalau hakikatnya adalah sisi hukum mana yang kemudian akan ditonjolkan dan untuk kepentingan siapa, kan gitu. Jadi dalam politik itu tidak ada ruang hampa sebenarnya. Betul ya. Ada kepentingan di situ. Ada ruang kosong. Ngomong-ngomong tadi kan kita sempat bicara tentang ada undang-undang di revisi itu, salah satunya adalah perpanjangan jabatan usia ya. Usia pensiun. Itu di 2 RUU itu ada. Ada. Jadi memang ini mengacu juga ke undang-undang ASN atau pegawai negeri sipil. Menurut saya masuk akal sih ya untuk perpanjangan usia pensiun, misalnya perwira sampai 60 tahun. Itu ASN juga begitu, PNS itu maksud saya. Untuk eselon 1, eselon 2 usia pensiunnya sampai 60 tahun. Nah, jadi perwira juga menurut saya kalau bisa memang khusus perwira tinggi 60 tahun, baik TNI maupun Polri. Mengapa perlu? Karena begini, di Asia saja rata-rata usia pensiun militer itu sekitar 60 sampai 65, Amerika sampai 65. Dan kebetulan usia harapan hidup orang Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik untuk laki-laki itu 74 tahun, untuk perempuan 71 tahun. Jadi usia 58 tahun kalau itu pensiun masih efektif ya? Masih efektif, masih kuat, sehingga wajar kalau ini dijadikan 60 tahun. Tapi persoalannya adalah jangan sampai hal ini tidak memperhatikan bentuk piramida organisasi. Artinya karena ditunda 2 tahun lagi misalnya, maka kemudian yang bawahnya mau naik nggak bisa gitu kan, sehingga ada penumpukan. Boleh itu dilakukan, tapi merit system dan pola pembinaan karir itu tetap harus dijaga. Tapi kan itu juga akhirnya disiasati dengan perluasan organisasi dan difungsi juga akhirnya kan. Ya,
Kalau perluasan menurut saya gini ya, jumlah militer kita, personil militer kita itu terlalu minim. Ya, kurang memang. Hanya sekitar Rasionya. 500, padahal jumlah penduduk kita hanya 500.000 ya. Iya. Jumlah penduduk kita sekitar 270 juta. jiwa. Kalau 1% saja berarti 2,7 juta. Ya. Berapa sih militer. rasio idealnya menurut itu? 1 banding berapa sih, Pak? Kalau menurut saya sekurang-kurangnya Internasional itu 1 banding berapa idealnya? tergantung negara itu daratan atau kepulauan gitu. ya. Kayak Indonesia begini? Nah, Indonesia menurut saya paling tidak harus 2 kali lipat jumlahnya. Jadi sekitar 1 juta personil kita, kemudian juga 1 juta personil kepolisian, jadi 2 juta itu untuk mengawal 270 juta dan juga 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Karena kalau saya perhatikan kan biasanya satu tentara itu harus menjaga berapa populasi gitu kan ya. Iya. Kayak dokteran gitu. Iya. Satu dokter melayani 500, berarti kan satu itu kepolisian. kepolisian ya. Nah, kalau tentara Enggak begitu. Bicaranya adalah wilayah gitu. Karena dia bisa didukung alutsista. Ya, betul, Jadi betul. misalnya jangan jumlah penduduk 100, satu tentara, nggak gitu. Nggak, ya. Kalau polisi iya. Karena dia kan sesungguhnya birokrasi sipil yang dipersenjatai. Dia harus menyatu dengan pemerintah daerah. Jadi di mana ada pemekaran wilayah, maka di situ ada kantor-kantor institusi kepolisian gitu. Kalau soal Polri ini kan ada tarikan-tarikan juga ya. Polri sebaiknya ikut Kemendagri, tapi ada juga yang nggak bisa. Polri sudah harus sendiri sebagai entitas penegak hukum sendiri gitu. Apakah itu juga masuk juga di situ? Karena kalau menurut saya ini salah satu kecelakaan era reformasi terhadap undang-undang kepolisian itu. Ini polisi tidak boleh berdiri sendiri di bawah presiden, nggak boleh. Ini akan menjadi alat presiden gitu kan. Betul. Ini dia adalah polisi negara, bukan polisi pemerintah gitu kan. Kalau polisi pemerintah itu polisi Pamong Praja itu, ya kan, di bawah Pemda. Nah, karena itu menurut saya polisi itu tetap harus di bawah kementerian. Bisa dikembalikan ke Kementerian Hankam dulu, Pertahanan Keamanan. Bisa juga pernah kita punya sejarah polisi di bawah Departemen Dalam Negeri. Namanya misalnya bisa jadi Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Ya. Pernah juga di bawah Jaksa Agung, pernah juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Karena kan beririsan, ada fungsi hukumnya, ada fungsi keamanan, pertahanan dan keamanan. Jadi menurut saya supaya makin solid, kalau kita mengacu ke undang-undang, maka bunyinya adalah sistem pertahanan keamanan negara kita dilakukan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hankam di situ. Ya sudah, dikembalikan. Dan itu kan sudah diciptakan oleh Presiden Soekarno dulu, bahwa polisi merupakan angkatan keempat di bawah Kementerian Hankam. Itu kan setelah tadinya lewat beberapa di bawah departemen atau kementerian, maka kemudian pilihan yang paling tepat pada tahun 1962, polisi merupakan angkatan keempat gitu di bawah Kementerian Hankam atau Departemen Hankam. Pada era Soekarno, Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto begitu. Kalau yang memang sudah bagus, kenapa kemudian kita ganti, kita ubah begitu? Tapi pada saat reformasi kan ada perdebatan polemik soal doktrin. Iya. Doktrin militer dengan doktrin polisi itu berbeda. Persis. Itu salah satu alasan akhirnya dipisahkan antara TNI dan Polri. Tapi berbeda tidak harus dipisahkan. Nah, tinggal kemudian lihat misalnya Brimob itu kan semi militer. Ya, betul. Ya. Apakah cocok kalau bergabung di kepolisian? Maka dia mungkin lebih cocok juga Brimobnya di bawah Hankam, gitu kan? Nah, sama dengan SWAT di Amerika. Kemudian Constantinople di Filipina. Itu kan polisi khusus. Nah, itu juga berada di bawah Hankam dalam pengertian kalau
polisi konvensional tidak mampu menangani, maka ditangani oleh polisi khusus ini. Nah, Brimob itu kan polisi khusus. Dia dipersenjatai seperti infanterinya Angkatan Darat, tapi senjatanya tidak boleh seperti senjata militer. Ini yang dulu diprotes oleh Jenderal Gatot Nurmantio itu kan. Di mana-mana polisi senjatanya harus di bawah militer. Kalau emang polisi maunya sama dengan tentara, ya udah masuk aja ke hankam sekalian gitu loh. Jangan tanggung-tanggung. Ini maunya pisah, tapi senjatanya mau sama. Ini kan nggak konsisten namanya begitu. Kalau menurut Pak Slamet, perdebatan soal revisi ini, kalaupun nanti ketok, apakah akan masih meninggalkan banyak polemik-polemik lagi di dalam? Persis, jadi undang-undang kan bukan kitab suci, banyak kelemahan-kelemahan. Jadi yang harus dipahami masyarakat juga, begitu undang-undang TNI dan Polri muncul tahun TNI 2004, Polisi 2002, setelah itu muncul lembaga-lembaga baru, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Narkotika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu belum termaktub di dalam Undang-Undang Polisi, Undang-Undang TNI. Oh, belum itu, Pak? Belum. Jadi dibentuk setelah Undang-Undang TNI dan Polri lahir. Maka menurut saya masuk akal kalau kemudian ada yang namanya tugas operasi militer selain perang, itu juga mencantumkan lembaga-lembaga itu boleh diisi oleh militer aktif atau polisi aktif. Menurut saya masuk akal. Misalnya bagaimana kita menghadapi bencana alam. Nah, salah satu institusi yang paling siap untuk menghadapi bencana alam itu memang TNI dan Polri kan, terutama TNI kan. Bahkan dia sudah punya satgas bencana. Nah, sipil kan nggak punya. Apalagi di era otonomi daerah ini, gubernur memerintahkan wali kota bupati nggak bisa. Mereka udah punya sistem komando. Lu siapa gitu kan, gue juga dipilih. Nah, makanya menurut saya nggak apa-apa TNI Polri menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme. Kemudian juga Bakamla, Badan Keamanan Laut. Ya wajar dong kalau Angkatan Laut yang paling paham itu. Menurut saya kita nggak boleh antipati, melarang personil militer aktif atau polisi aktif menduduki jabatan sipil. Nanti dulu, jangan semuanya kita tentang. Kalau kemudian ke urusan pariwisata, bolehlah. Hubungannya apa dengan pariwisata? Tapi yang terkait dengan tugas-tugas hankam menurut saya masih bisa lah. Jadi harus ada titik temunya gitu. Harus ada pembatasan ya. Ada pembatasan yang jelas masalahnya. Jelas, betul. Ya. Jadi meskipun undang-undang nanti diketok, tapi kan belum tentu langsung diberlakukan juga ya. Iya, menurut saya belum tentu diberlakukan. Di sini akan ada faktor Prabowo efek menurut saya. Prabowo bisa juga memerintahkan Sufmi Dasko Ahmad yang kemarin mengumumkan akan ada revisi itu untuk sementara ditunda menurut saya. Ini kan rencana akhir Agustus mau diketok gitu. Kalau belum ada harmonisasinya buat apa? Saya nggak pernah dengar itu yang namanya misalnya sarasehan seminar. Sosialisasinya minim banget. Belum ada gitu, misalnya duduk bersama antara lembaga-lembaga negara. Tadinya kan yang dibahas adalah keterkaitan dengan lembaga negara, tapi kok kemudian fokus pada TNI, Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara saja. Padahal ada hal-hal lain yang menurut saya penting, antara lain itu tadi, menghadapi ancaman geopolitik global itu. Dan juga keterlibatan civil society juga kecil ya di situ. Iya, mestinya tetap ada diberikan semacam ruang untuk perdebatan dan juga jangan sampai kaum sipil juga antipati cara berpikirnya seperti Barat. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. TNI fokus di tugas-tugas pertahanan aja, nggak boleh keamanan. Nggak bisa begitu. Undang-undang kita mengamanatkan seperti itu. Frame-nya harus punya pemahaman yang sama dulu. Ya takutnya kalau ini nggak disosialiskan terjadi
Iya. Tesa antitesa yang akan pernah ketemu sintesa gitu iya. kan. Ini menurut saya memang malah TNI harus segera membentuk angkatan keempat. Ya, lebih urgent itu ya. Iya, misalnya dia punya angkatan cyber. Singapura sudah ada kok, kita belum ketinggalan. Dibuatlah lembaga-lembaga, institusi-institusi cyber. Kita baru aja kebobolan kemarin. Kok bisa kebobolan? Gitu. Ya tadi saya informasikan tadi, servernya Polri juga bobol. Nah, itu gimana coba juga? Padahal polisi punya lembaga divisi cyber seperti itu. Ya. Kok jebol? Nah, karena itu menurut saya ancaman perangnya antara perang cyber itu. Ya harus kemudian dipahami. Jangan-jangan ada aktor luar yang ada di dalam negeri yang membobol itu untuk kepentingan asing. Nah, ini kan harus dipahami. Maka dalam masalah cyber itu, kalau Undang-Undang Keamanan Nasional itu digolkan lebih dahulu, menurut saya nanti ada pembagian tugas antara lembaga-lembaga itu. Nah, sejauh ini menurut pengamatan Pak Slamet gimana teman-teman yang lain yang jadi mengamati masalah ini, apakah merasakan hal yang sama? Iya, saya kira di luar perkiraan, siapa sih yang memperkirakan bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina? Iya. Dan siapa mengira bahwa Israel akan nekat melakukan agresi militer yang kita untuk 20 tahun ke depan lebih baik kita tunda. Makanya revisi undang-undang ini kita bahas bersama sambil melihat perkembangan. Memang kepolisian misalnya harus menyatu lagi dengan TNI begitu sebagai angkatan keempat, dan kita bangun lagi angkatan bersamanya, angkatan kelimanya, angkatan cyber gabungan TNI Polri. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak tahu kapan ini diatasi oleh polisi, kapan ini diatasi oleh TNI. Kita ke depan aja, di depan mata ada hakikat ancaman kita di Papua. Lebih baik fokus itu kan. Ancamannya kedaulatan ini. Iya, apalagi sekarang Papua Nugini membuka membebaskan Amerika berpangkalan di sana kan. Loh iya, dan boleh berbuat apa saja. Iya. Itu kan berbatasan darat doang itu, nggak perlu pesawat udara di situ. Nah, makanya menurut saya antara lain yang harus kita fokuskan, TNI dan polisi betul-betul fokus menjaga kedaulatan itu di Papua misalnya. Buatlah brigade sepanjang perbatasan itu. Membangun pangkalan-pangkalan yang di sana gitu ya. Jangan ada brigade infanteri tapi nongkrong di Pulau Jawa gitu kan, brigade marinir di Jawa Timur aja. Mendingan pindahkan ke sana, menjaga perbatasan sepanjang perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Ya. Sejauh ini menurut pengamatan Pak Slamet, ini kolega, teman, apakah juga merasakan keprihatinan yang sama ini mengamati gejala ini, fenomena ini? Iya. Tentang revisi Undang-Undang TNI Polri ini? Iya. Tentu ada hal yang harus dibuka secara jujur juga oleh DPR. Kenapa harus buru-buru? Karena inisiasi ini juga datangnya kok dari DPR. Perguruan tinggi juga nggak ada suaranya, Pak? Nah, makanya mestinya kan juga diundang gitu loh, diundang, kemudian nih bahasannya seperti apa. Juga tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh yang masih ada misalnya. Kenapa dulu TNI dan Polri dibentuk? Kenapa tahun 62 itu disatukan? Sejarah-sejarawan gitu. Iya, sejarah-sejarahnya dibangun. Karena polisi kita kan diawali oleh polisi istimewa yang kemudian namanya jadi mobil brigade, dan di Indonesia kan jadi brigade mobil. Itu menyatu dengan TNI. Melawan apa? Melawan agresi militer Belanda misalnya, menghadapi perlawanan Jepang di ujung ketika tahun 45 sekutu kembali masuk. Jadi memang ada fungsi hankam dalam diri TNI dan juga dalam diri Polri begitu. Ya. Menurut Pak Slamet, akan menimbulkan gejolak nggak sih revisi TNI Polri ini setelah diketok? Iya pastilah, pasti. Menurut saya
terutama kekhawatiran-kekhawatiran. Nah sekarang bola ini kan ada di DPR. Kementerian Polhukam. Oh, Polhukam. Nah, maka Polhukam menurut saya, Menteri Polhukam bisa juga menyarankan kepada Presiden untuk menunda sampai dengan pemerintahan yang baru. Ini kan sebenarnya pemerintahan ini sudah pemerintahan dualisme ini sebenarnya. Jangan yang sudah mau lengser tapi masih cawe-cawe luar biasa, ingin cepat-cepat menggolkan undang-undang yang sangat sensitif itu. Saya kira di kepolisian maupun di TNI juga jangan sampai kemudian ada perasaan-perasaan yang tidak enjoy kalau undang-undang Polri digolkan, maka undang-undang TNI juga digolkan, yang polisi nggak enjoy, TNI juga nggak enjoy, tapi harus disamakan dulu dalam satu persepsi sesuai dengan konstitusi kita. Tapi di masyarakat kan berkembang, seolah revisi ini untuk kepentingan Politik. Politik gitu loh. Lebih banyak ke arah sana akhirnya kan orang berpikir gitu. Apalagi kan presiden sekarang punya anak sebagai wapres terpilih kan gitu. Apakah itu rentetan dari situ juga gitu? Oh ya, wajar saja kekhawatiran itu ya, karena politik itu kan sebuah pertarungan. Pertarungan yang tidak selalu nampak gitu kan. Jadi kita tidak tahu panggung belakangnya di balik revisi Undang-Undang TNI Polri ini apa gitu. Jadi memang harus ada panggung tengah, titik temunya gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana titik temunya. Paling tidak memang menurut saya untuk dapat menyemai undang-undang yang lebih baik ya ditunda saja sampai ada pemerintahan baru dengan target misalnya 2025 itu masuk prolegnas dan itu harus digolkan 2025. Ya kita punya waktu. Baik akademisi juga punya peluang untuk mengkaji kembali. Itu juga ini ada catatan revisi yang harus diperbaiki. Karena kalau mengingat rekam jejak ini kan dari MK, MA itu kan untuk melayani satu kepentingan begitu kan. Orang berarti itu. Apakah ini juga nanti akan untuk melayani kepentingan pihak yang sama kan? Akhirnya curiga begitu. Apalagi kan itu berkait dengan ada satu keluarganya menjadi wapres terpilih, kita apakah menginginkan itu kan gitu. Jadi sampai situ ya. Kan jadi masyarakat kan ada kekhawatiran begitu ya. Nggak bisa membatasin persyaratan wapres diubah, persyaratan untuk kepala daerah diubah. Jangan-jangan ini juga diubah untuk kepentingan itu. Oh, why not gitu ya. Jadi wajar saja menurut saya kecurigaan-kecurigaan itu. Daripada kecurigaan itu kemudian menimbulkan sakwa sangka dan dampaknya adalah antipati, perlawanan antipati, menurut saya ya harus dibuka sebenarnya. Iya, biar publik juga paham bahwa ini memang tujuannya untuk penguatan pertahanan keamanan nasional kan gitu. Karena seperti saya kemukakan tadi, sistem pertahanan keamanan negara kita juga dilakukan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi rakyat juga dilibatkan dalam persoalan Hankam. Jadi bukan cuma masalah Hankam ini bukan urusannya TNI dan Polri doang gitu kan. Jadi memang TNI sebagai kekuatan, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tanpa rakyat tidak ada tuh cerita Jenderal Sudirman bisa bertahan lama, bisa kemudian memberikan perlawanan pada Belanda lewat agresi, itu karena menyatunya TNI ABRI dengan rakyat. Jadi harus satu, nggak bisa seperti konsep di Barat gitu ya. TNI militer dengan rakyat nggak nyatu, nggak bisa begitu. Di Barat barangkali uangnya banyak, jumlah personilnya memadai, jumlah penduduk kita begitu. Jangan sampai kemudian kita terjebak harus dikurangi sehingga pihak asing melihat banyak kekosongan. Jadi jangan sangka kalau kemudian akan ada aneksasi atau asing masuk Indonesia. Kalau
militer kita lemah. Ya, persoalan ini kan sebenarnya kan revisi Undang-Undang TNI Polri adalah transparansi sebenarnya, keterbukaan dan partisipasi dari masyarakat sipil perguruan tinggi yang kayaknya nggak terlalu dirangkul atau gimana itu. Karena banyak kan misi kita perguruan tinggi pada diem, cuma diem gitu. Nah, makanya harus ditanya juga naskah akademiknya ini siapa yang buat? Nah, adakah tokoh-tokoh para pengamat, para analis, kemudian juga orang-orang kampus yang memang memahami, kemudian concern terhadap bidang-bidang itu dilibatkan gitu. Jangan kemudian satu-satu polisi main sendiri, TNI main sendiri, kemudian imigrasi main sendiri, enggak. Itulah tadi sinkronisasi antar lembaga. Kan biasanya itu anggota DPR itu kan kalau ada kayak begini kan ada jubirnya ngomongin masalah ini, kan nggak ada juga. Seperti kan nggak ada yang menjelaskan ke masyarakat gimana ini. Perhatikan nggak itu? Iya, maka kita tunggu nih sampai dengan Agustus ini, apakah iya konsentrasi DPR begitu ya? Ya konsentrasinya sebentar lagi dia akan lengser gitu ya. Dan 60% itu adalah anggota baru gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian mereka sudah tidak konsentrasi, yang penting gue golkan ini dapat duit, kan nggak begitu. Ini menyangkut ini kepentingan luas. Kepentingan luas. Nasional ya, masalahnya. Iya. Jadi ini Pak. Ambil minum ya? Ya boleh. Ya. Ini pertanyaan terakhir aja nih. Apa yang ingin disampaikan dari revisi TNI Polri ini dari Pak Slamet sendiri ke masyarakat, ke publik ya? Ini sebagai closing statement aja. Iya. Mungkin bisa ke sini Pak. Iya. Pertama kita mesti mengacu lagi kepada konstitusi kita. Bagaimana BPUPKI kita juga dulu sudah merumuskan dari tokoh-tokoh penting kita, setiap kalimat demi kalimat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus dijiwai, pasal-pasalnya harus menjiwai itu. Jadi sama dengan bicara tentang TNI Polri itu, kembali lagi sistem pertahanan keamanan negara kita itu dilakukan dengan sishankam rata, dan kemudian TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di situ juga ada hak dan kewajiban bela negara. Nah, ini penting karena saat ini di Eropa sudah 10 negara kembali menggelorakan, memberlakukan wajib militer karena khawatir kejadian seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Khawatir seperti kasus Rusia melakukan agresi ke Ukraina. Maka kita juga menurut saya Komcat, komponen cadangan yang sudah digagas era pemerintahan Jokowi melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menurut saya perlu juga kita tingkatkan sekalian menjadi wajib militer. Di negara-negara Asia Tenggara hampir semuanya sudah melakukan wajib militer. Jangan sampai kita alergi dengan kata militer itu. Betul. Karena ada wajib bela negara. Begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Slamet Ginting atas kehadirannya di podcast Petisi Brawijaya. Siap, Mas Sigit. Terima kasih. Ya. Tadi pembicaraan kita dengan Pak Slamet Ginting banyak memberikan pencerahan buat kita semua. Nah, sampai sejauh ini sebenarnya kita juga belum tahu siapa sebenarnya aktor-aktor di balik revisi TNI Polri ini. Dan kemudian yang kedua, ini untuk melayani kepentingan siapa. Bisa jadi banyak hipotesa bahwa revisi ini untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu, tapi kita juga belum bisa menyimpulkan seperti itu. Yang jelas kalau Pak Slamet Ginting tadi mengatakan bahwa sebaiknya revisi Undang-Undang TNI Polri ini ditunda, jadi pembahasannya nanti dilakukan di pemerintahan berikutnya. Ya, semoga apa yang kita berikan pada podcast kali ini bisa memberikan pencerahan dan mengelaborasi semua pihak publik tentang revisi Undang-Undang TNI Polri ini. Tetap semangat dan merdeka!